Bagaimana cara Barcelona memanfaatkan kelemahan Real Madrid di El Clasico? Barcelona berhasil jadi juara Supercopa setelah mengalahkan Real Madrid dengan skor 3-2. Taktik jenius Hansi Flick mendominasi Xabi Alonso di laga ini dengan mengeksploitasi masalah Real Madrid dalam bertahan. Lalu, gimana cara Hansi Flick menang taktik dari Xabi Alonso? Hansi Flick menurunkan 11 pertama terbaiknya pada laga ini dalam formasi 4-3-3. Sementara, Xabi Alonso kembali mempercayai Gonzalo Garcia untuk menggantikan Mbappe yang belum 100% fit. Real Madrid praktis bermain dalam formasi 4-4-2 dengan Vinicius Junior sebagai rekan duetnya di lini depan. Menghadapi blok tinggi dari Madrid, Barcelona membangun serangan di fase awal dengan struktur 3-3, di mana kedua bek tengah melebar agar kiper dapat terlibat dalam proses build-up. Sementara, posisi kedua fullback melebar di sayap. Struktur ini kemudian berubah lewat overlap Balde ke depan dan menjadi pemegang kelebaran di sayap. Ini membuat Rafinha berpindah ke area dalam di antara Fermin dan Pedri yang menempati half space, sehingga membentuk struktur 3-1-5-1 saat menyerang. Struktur Barcelona saat pegang bola punya pengaruh langsung pada cara Real Madrid bertahan. Naiknya Balde di sayap membuat Valverde ikut turun yang mengikatnya di lini belakang Madrid. Sementara, Rafinha yang sering ada di area dalam dijaga secara man-to-man oleh Asensio, sehingga struktur bertahan Madrid berubah menjadi 5-3-2 setelah Barcelona bisa progres dari belakang. Dengan struktur ini, Madrid sering bertahan hingga melakukan press ke depan. Namun ada satu problem dalam taktik mereka yang membuat high press-nya tidak efektif. Pada blok tinggi, skema high press Madrid menugaskan Gonzalo untuk main marking ke pivot di tengah. Sementara tugas pressing ke lini pertama Barca jatuh kepada Vinicius dan Rodrigo dari sayap. Ini membuat Vinicius praktis jadi pressure tunggal di tengah dan teroverload 1 versus 2 di sisi kanan. Skema ini berlaku pada struktur 4-4-2 maupun 5-3-2 yang membuat Eric Garcia jadi opsi umpan bebas di kanan sehingga dapat membantu progresi bola Barcelona dari belakang. Valverde yang terikat oleh Balde di sayap belakang membuka ruang di half space untuk Eric Garcia bisa melakukan progres bola ke depan. Barcelona yang dapat mendorong pemain ke lini depan membuat Real Madrid harus bertahan lebih dalam dengan mengurangi jumlah pemain yang menutup area tengah. Seperti contoh di sini, De Jong yang naik untuk gabung ke lini depan dengan menempati half space otomatis menarik Camavinga mundur sehingga membuat 3 pemain Madrid teroverload di tengah. Sementara, Valverde yang terikat oleh Balde di sayap belakang ditambah Asensio dan Tchouaméni yang fokus double mark ke Rafinha di tengah membuat Eric Garcia punya ruang yang begitu luas di depannya untuk progres bola ke depan. Barcelona yang dapat membangun serangan baik dengan 1 atau 2 pivot di tengah, mengacaukan marking Real Madrid hingga membongkar mid block mereka. Seperti Pedri di sini yang bebas di tengah setelah ditinggal Vini untuk press ke depan, sehingga ia dapat terima bola dari sayap dan menyerang lini Madrid ke depan. De Jong dan Pedri yang bisa berdiri dalam posisi tidak sejajar dapat menarik press Madrid untuk mengekspos ruang di satu sektor. Dalam momen di sini, Bellingham yang terikat oleh Pedri di tengah membebaskan Eric Garcia di sektor kiri, sehingga ia bisa kirim umpan progresif menuju Rafinha di half space. Eric Garcia yang terlalu sering bebas di half space jadi penyebab terjadinya gol kedua Barca dari Lewandowski. Pedri yang bebas jadi opsi umpan di antar lini dapat mengirim umpan terobosan ke Lewandowski di depan yang menyerang celah antara dua bek Madrid. Solusi praktis untuk mengatasi permasalahan Madrid dalam 5-3-2 adalah dengan menarik satu pemain ke sisi kanan buat menutup Eric Garcia, sehingga mengubah struktur bertahannya menjadi 5-4-1. Namun seperti yang bisa dilihat di sini, Vini terlihat begitu pasif dalam mid block, sehingga sulit untuk mengandalkannya sebagai pemain yang dapat menawarkan solusi tanpa bola di lapangan. Perubahan strategi ini baru dilakukan di babak kedua, dengan Vinicius yang menempati blok terdepan. Dampaknya, sisi kiri pertahanan Madrid dijaga dengan overload, sehingga double team bisa dilakukan kepada Yamal dan menutup jalur geraknya ke area dalam. Sedangkan di kanan, walaupun Eric Garcia masih bisa pegang bola, namun ia tidak lagi mudah progres di half space sebab ruangnya kini lebih sempit. Namun Barcelona masih bisa menciptakan ancaman karena back Madrid yang pasif saat menghadapi pemain yang drop untuk jemput bola. Di babak kedua, Madrid punya satu masalah lain yang tak kalah serius yang berkali-kali coba dieksploitasi oleh Barca, yaitu kerapatan antar lini. Masalah ini merupakan problem Real Madrid di bawah Xabi Alonso sejak awal musim. Ruang antar lini yang longgar dapat dimanfaatkan lawan sebagai jalur umpan dari sayap ke area blok dalam Madrid. Bola lawan yang terlalu mudah masuk ke area dalam membuat pertahanan Madrid sering menghadapi ancaman di tengah. Pemain dari lini kedua yang terlambat turun untuk mempersempit ruang antar lini menjadi sumber masalahnya. Seperti Camavinga di sini yang kurang agresif dalam menutup De Jong ke belakang setelah menekan ke depan. Kepasifan lini depan dalam melakukan track back juga bisa jadi penyebabnya. Perbedaan intensitas bertahan di depan membuat lini belakang dan tengah yang terdorong mundur menyisakan ruang di tengah yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh lawan untuk menciptakan peluang. Solusi yang tak kunjung datang untuk mengatasi masalah ini akhirnya
membuahkan 1 gol yang memenangkan Barcelona. Persis seperti proses percobaan yang terjadi sebelumnya, ruang antar lini Madrid yang longgar ditempati oleh 3 pemain Barcelona. Kemudian, umpan diagonal dari Lamine Yamal ke dalam mengeksploitasi celah besar ini. Backline Madrid yang lebih fokus jaga zona di area kotak penalti membebankan tugas rebut bola pada pemain di lini kedua. Namun jarak Camavinga dan Bellingham di tengah yang tidak mampu menutup 3 penyerang Barca sekaligus membuat Rafinha bisa bebas terima umpan dan menghasilkan gol ketiga buat Barcelona di laga ini. Gimana menurut kalian? Apalagi yang bisa kita pelajari dari laga ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.